Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkhafi dari Prodi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Madura, angkatan ke 2024. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman makalah yang berjudul Konsep Dasar dari Ilmu Hadis. Baik, langsung pada slide yang pertama, yaitu definisi dan konsep dasar ilmu hadis. Secara istilah, hadis adalah cacat yang tersembunyi dalam matan atau sanad yang tidak terlihat secara kasat mata, namun dapat mengurangi kesohihan hadis. Ulama menyebutnya sebagai aib khafi, yaitu kecacatan halus yang hanya bisa diketahui oleh ahli hadis yang bukan kaleng-kaleng. Ilmu ini memiliki tujuan yang utama, yaitu untuk meneliti kesahihan hadis dan menjaga kemurnian ajaran Islam. Karena tidak cukup hanya melihat sanad saja yang bersambung pada perawinya, kadang ada cacat kecil yang melalui perbandingan jalur periwayat lain. Ada beberapa ulama besar yang ahli dalam bidang ini, yaitu Imam Bukhari, Muslim, Al-Madini, Ad-Darqutni, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang mampu mendeteksi ilal hadis dengan hanya melihat perbedaan kecil dalam periwayatannya. Oleh karena itu, kajian ilal hadis ini menjadi proses verifikasi akhir untuk memastikan apakah hadis tersebut sahih atau tidak. Lanjut pada slide yang kedua, yaitu ruang lingkup dan jenis ilal hadis. Yang pertama adalah masuk pada sanad, yaitu jalur periwayatan. Cacatnya yang pertama bisa masuk pada perawi, terputusnya sanad, tadlis idtirab, atau keterbalikan nama perawi. Yang kedua, ruang lingkupnya ilalul hadis adalah matan, adalah isi atau lafaz hadis itu sendiri. Ilat bisa muncul karena penambahan atau pengurangan hadis atau teksnya, bertentangan makna dengan riwayat lain, atau perubahan lafaz yang mengubah makna. Yang ketiga adalah perawi itu sendiri, misalnya lemah perawinya, kekeliruan dalam meriwayatkan hadis, atau mengalami ikhtilaf. Dan yang terakhir, penurunan ketika perawi itu sudah tua, daya ingatnya udah lemah. Dan yang berikutnya adalah jenis ilat. Dilihat dari segi sifatnya, ilat dibagi menjadi dua, yaitu ilat mansuha dan ilat mustambatah. Yang pertama, ilat mansuha, yaitu cacat yang disebutkan langsung dalam riwayat atau komentar utama, seperti pada kitabnya Ibnu Majah. Di sana disebutkan bahwa hadis tersebut sahih, hasan, atau dhaif. Yang kedua adalah ilat mustambatah, yaitu cacat yang hanya bisa disimpulkan melalui penelitian mendalam terhadap sanad dan matan. Ya, dengan kata lain, tidak semua ilat hadis bisa dilihat secara langsung dan harus dicari melalui analisis yang mantap. Dan masuk pada slide yang ketiga, yaitu kedudukan dan kesimpulan. Para ulama menempatkan ilmu hadis sebagai ilmu tertinggi dalam kajian hadis. Ilmu ini adalah penentu akhir apakah hadis bisa dikatakan sahih, dhaif, atau hasan. Dan tanpa kajian ini, banyak hadis yang tampaknya sahih sebenarnya bisa salah penafsiran karena menyimpan cacat yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh orang-orang awam. Dan kesimpulannya, yang pertama, ilat hadis adalah faktor tersembunyi yang membuat sebuah hadis tidak lagi dianggap sahih secara sempurna. Dan yang kedua, ilmu ini menjadi sarana penting untuk melindungi keotentikan sabda Nabi. Dan yang terakhir, ilmu ini memerlukan keahlian yang mendalam, perbandingan sanad yang luas, dan ketelitian ilmiah yang sangat tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.